Halo, berikut saya akan memberikan tutorial untuk cara penggunaan aplikasi manajemen keuangan budidaya. Aplikasi manajemen budidaya ini ada budidaya peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan. Mayoritas tampilan depannya sama ya, hanya beda di menu budidayanya. Dan juga mayoritas penggunaannya adalah sama di luar budidaya tersendiri. Jadi seperti setup di sini, ini akan sama menunya dan cara penggunanya sama, kemudian transaksi penerimaan pengeluaran, tanda terima, laporan transaksi, laporan keuangan, penjualan, dan analisanya itu sama. Jadi walaupun di sini menggunakan contoh yang budidaya kopi, tapi untuk bagian-bagian tertentu di luar budidaya, cara penggunanya sama dan bisa diikuti. Saya akan mulai dari pengisian data usaha. Jadi untuk manajemen keuangan ini, tanggal awal pembukuannya itu bisa dari tanggal berapa saja. Jadi bisa mulai dari tanggal misal 1 Mei, jadi nggak harus mulai Januari. Ya, karena ini mulai ranging dari mulai 2 tahun sampai 5 tahun, tapi di sini untuk contoh saya gunakan yang 5 tahun. Saya gunakan yang simpel saja mulai 1 Januari 2019. Ya. Perhatikan saya mengisinya tidak mengisinya Januari ya, karena 1 Januari itu akan dianggapnya teks oleh Excel. Jadi ini penting untuk diperhatikan karena banyak yang sudah menggunakan itu pengisian ini tidak diikuti karena dianggap ya ngisi aja gampang lah gitu. Tapi mengisinya seperti ini. Perhatikan pada saat mengisi seperti ini formatnya bukan format tanggal, ini format teks. Ya, karena mayoritas Windows itu formatnya bahasa Inggris, maka cara pengisiannya adalah mengikuti bahasa Inggris. Bisa 1 Januari, ya, atau 1 Jan saja 2019 gitu misalnya. Jadi perhatikan di sini akan berubah otomatis seperti ini dan perhatikan di formula bar ini formatnya seperti ini. Ya. Jadi ini biasanya kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman yang menganggap Excel ini gampang lah, hanya tinggal ngetik-ngetik saja, kemudian tutorialnya tidak diikuti. Justru yang paling awal itu harus diikuti karena setup ini menentukan apakah pembukuan ini bisa menghasilkan laporan dengan benar atau tidak. Oke, kemudian bisa masuk ke nama usaha. Nama usaha di sini yang paling penting untuk diisi adalah namanya. Misalnya mau diisi PT Ternak Sejati. Ya. Nama ini akan digunakan sebagai judul laporan. Jadi kalau kita data berugi bulanan, ada muncul PT Ternak Sejati. Neraca bulanan PT Ternak Sejati. Kemudian laba rugi. Jadi semua laporan itu dasarnya adalah nama usaha di sini. Jangan diisi di depan, jadi banyak juga yang kemudian yang mengisinya di sini nih. Ya, diisi di sini, kemudian ada yang ngisi di laporannya. Jadi sekali lagi tolong ikuti panduannya dengan baik. Jadi jangan dilompat-lompat. Jadi seringnya setelah lihat ini, oh loncat, oh ya, oke udah ngerti, loncat. Sehingga ada yang terlewat. Ya. Jadi mohon diikuti perlahan-lahan sehingga pada saat pengisian nanti tidak muncul kesalahan yang disebabkan oleh ya tadi ada informasi yang terlewat. Data pajak di sini ini hanya dipakai di satu modul ya, misalnya tadi PT Ternak Sejati, kemudian NPWP-nya 1, 2, 3, ini saya sampel ya. Munculnya di mana? Munculnya adalah di pajak UMKM. Ya, munculnya di sini. Oke, itu untuk data usaha. Berikutnya adalah daftar pelanggan. Yang diisikan di sini itu adalah daftar pelanggan yang mempunyai piutang. Karena di sini pelanggan ini adalah berhubungan langsung dengan piutang pelanggan di sini. Ya. Sehingga kalau misalnya tidak ada piutang, ya, dan datanya diambil dari sini bagian penjualan. Kalau tidak ada piutang, ya di sini ditulis saja langsung, nggak usah dipilih. Misalnya nama pelanggannya Tono, ditulis saja Tono langsung di situ, jadi nggak usah dipilih. Ya. Tapi kalau dia nantinya akan ada piutang, bisa ditulis di daftar pelanggan di sini. Ini ID, saya tulis saja ID 001, 002 dan seterusnya. Namanya misalnya saya pelanggan 1, ya, pelanggan 2 dan seterusnya ya. Perhatikan kalau saya klik piutang pelanggan di sini muncul namanya. Kemudian kita bisa mengisikan kalau misalnya pelanggan ini punya piutang awal, misalnya pelanggan 2 punya piutang awal 4 juta.
piutang tahun sebelumnya. Jadi kalau tadi kita ngisi total piutang awal 1 Januari 2019, karena kita mengisi di 1 Januari, jadi utang yang belum dibayar per tanggal 31 Desember 2018 tengah malam atau 1 Januari 2019 setelah tengah malam. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini piutang pelanggan akan muncul ini piutang awalnya. Nanti kalau ada pembayaran itu akan otomatis nilainya berkurang atau ada penambahan ya akan bertambah. Demikian juga untuk daftar supplier. Ini juga sama, saya tulis sekarang EGS 110. Jadi sama ini. Supplier 1, supplier 2, ini utang awal. Ya. Perhatikan di sini, supplier ini sama. Supplier ini akan mengambil data dari pembelian. Ya. Kemudian akan bisa dilihat utangnya di sini. Jadi supplier yang diisikan adalah memang juga supplier yang kita punya utang. Kalau tidak punya utang ya nggak perlu diisi. Kita bisa langsung diisikan di data pembelian. Nanti di sini ada data supplier ya. Nah di sini langsung aja ketik nama. Tapi kalau memang dia akan ada utangnya, kita bisa tuliskan atau pilih namanya di situ dengan sudah diisikan dulu di daftar supplier namanya. Oke, kemudian daftar nomor dokumen. Daftar nomor dokumen ini saya ketik saja invoice. Ini bebas ya, terserah teman-teman mau ngisinya berapa. Ini saya PO 001. Nanti akan dibahas pada saat transaksi ya, penggunaannya. Ini lebih ke setupnya dulu. Oke, perhatikan di sini, data ini akan dipakai di mana. Jadi data ini, seperti invoice, akan menjadi referensi di bagian penjualan. Jadi kalau kita lihat, klik nomor invoice, akan muncul tadi data diketik. Ya. Kemudian, tadi daftar dokumen yang PO, ini adalah referensi untuk bagian pembelian. Jadi kalau kita lihat klik nomor PO di sini, nah ini akan kelihatan nomor PO yang bisa dipilih. Kemudian untuk kwitansi, ini ada di penerimaan dan pengeluaran. Jadi kalau kita lihat di sini nomor tanda terima, ini mengacunya ke kwitansi kita bisa pilih. Di mana nomor dokumen tadi bisa kita pilih di sini ya, nanti di invoice. Nanti kalau sudah transaksinya kita akan munculkan, kita bisa pilih di sini untuk memunculkan data yang diketik di penjualan di bagian invoice. Demikian juga untuk pembelian bisa dimunculkan di bagian PO, cetak PO dengan memilih nomornya. Untuk kwitansi juga sama. Itu adalah untuk daftar nomor dokumen. Kemudian daftar akun keuangan. Di aplikasi ini sudah disiapkan akun-akun yang umum. Jadi tidak semua akun dimasukkan di sini. Ini akun-akun yang umum. Ini versi awam akuntansi ya. Kalau teman-teman ingin yang detail, yang banyak, teman-teman bisa gunakan yang versi paham akuntansi. Tapi tapi teman-teman harus paham akuntansi dalam menggunakannya karena ada jurnal. Kalau di sini kan teman-teman tidak perlu jurnal. Jadi mengisi transaksi sesuai pada umumnya, kemudian laporan akan dihitung dan direkap otomatis. Ya. Di sini ada nama kas, BCA, Bank Mandiri ya. Nama-nama ini bisa dirubah, tapi tidak bisa dirubah peruntukannya. Sebagai contoh di sini, BCA mau diganti menjadi Bank Niaga misalnya. Itu bisa, atau Bank 4 di sini mau diganti menjadi BNI gitu, Bank BNI ya, itu bisa. Karena sama-sama, atau yang kas di sini mau diganti, udah saya nggak pakai kas, saya mau semuanya bank aja, masukkan di sini bank apa lagi, contoh misalnya bank BPD ya, bank daerah gitu, itu silakan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 nama bank, kas, dan bank yang bisa digunakan. Kemudian ini pengeluaran dibayar di muka, ini kalaupun diganti namanya ya hubungannya dengan pengeluaran dibayar di muka. Jadi nggak bisa diganti menjadi piutang ataupun menjadi aset yang lain, itu tidak bisa. Cash pon operasional juga sama, ya bisa cash pon, persediaan bahan baku, persediaan hasil produksi, ini kalau mau diganti persediaan hasil panen juga bisa, tapi tidak bisa yang lain. Cash pon karyawan, piutang usaha, piutang lain-lain, pajak dibayar di muka. Kemudian non tunai ini lebih untuk dummy ya, jadi dia tidak masuk dalam laporan, tapi
ini bisa digunakan kalau misalnya ada transaksi yang sifatnya non-tunai. Jadi bisa dipakai rekening non-tunai sebelum dipindahkan ke rekening yang lain. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalnya ada pemilik yang memberikan mobilnya itu kan non-tunai. Tapi harus dibuat nilai non-tunainya dulu, baru kemudian dari non-tunai dipindahkan ke aset. Jadi modal pemilik menjadi aset. Nah itu bridgingnya atau bridgingnya adalah di dummy non-tunai ini. Dan ini harus dipastikan selalu 0 ya. Kemudian ini ada aset, ini sama bisa dirubah namanya ya di sini. Kalau misalnya mau ada aset yang lain, mau bebas ya. Di sini misalnya tanah bangunan mau dirubah yang di atas, kemudian di sini yang bawah jadi mobil itu silahkan, tapi hanya di sini bagian ini. Kemudian utang usaha di sini ada utang usaha ini tidak bisa dirubah ya. Kemudian berikutnya udah utang usaha kartu kredit, ini boleh kartu kredit, atau kalau tidak ada kartu kredit ya silakan aja diganti yang lain yang berhubungan dengan utang usaha yang di-input di nantinya di penerimaan dan pengeluaran. Utang lain-lain, penerimaan bayar muka, uang jaminan, utang pajak, ini utang bank yang berkaitan dengan pinjaman yang diterima dari bank. Ya ini untuk 5 ini sama ya, bisa saling cover karena ini sama formula yang digunakannya. Jadi mau utang bank, utang kartu kredit, utang lembaga keuangan, utang koperasi, utang pemilik modal. Kemudian di sini ada modal pemilik, ini 1, 2, 3, 4, 5 modal ya. Ini ada 5 nama modal, silakan diganti kalau memang ada nama pemiliknya, misalnya modal A, B, C, hingga sampai ke 5. Laba ditahan dan laba tahun berjalan, ini tidak bisa dirubah. Kemudian untuk laba rugi, di sini ada akun pendapatan, HPP, dan pengeluaran. Untuk akun pendapatan disediakan hingga 10 ya, yang bisa di edit penamaannya sesuai kategori pendapatan yang teman-teman ingin catatkan. Hanya saja perlu diperhatikan kalau dari nomor 1 sampai nomor 9 ini bisa diganti namanya, tapi kalau untuk nomor 10 ini sudah di-linkkan dengan perhitungan penjualan aset. Jadi jangan sampai ada perubahan di nomor 10 ini. Kemudian untuk HPP, yang dimaksud HPP di sini lebih ke operasional juga atau pengeluaran juga sebenarnya, karena di sini hanya ada biaya pemeliharaan dan HPP yang berkaitan dengan penjualan aset. HPP penjualan aset ini juga tidak bisa dirubah karena dia akan menghitung kalau ada aset yang terjual itu HPP-nya berapa untuk bisa menet off-kan dengan penyusutan yang sudah ada. Biaya pemeliharaan di sini sebenarnya adalah gabungan dari, kalau kita lihat ke bagian siklus budidaya, itu biaya pemeliharaan itu adalah gabungan dari beban operasional ini. Ya, itu nilainya nanti akan menjumlahkan dari bagian pembelian. Jadi setiap yang masuk kategori HPP ini akan langsung dijumlah ke dalam laporan yang dalam biaya pemeliharaan ini. Ya, hanya di sini sengaja dipisah sehingga bisa kelihatan yang berhubungan langsung dengan budidayanya itu biaya pemeliharaannya itu berapa, atau kalau mau dilihat per siklus itu nanti di masing-masing aplikasi akan berbeda, akan terlihat bahwa yang namanya biaya pemeliharaan itu adalah masuk ke dalam total pengeluaran di sini. Ya, jadi menjumlahkan ini. Jadi kalau teman-teman mau melihat detail dari biaya pemeliharaan itu apa saja, itu teman-teman bisa melihat di beban operasional ini. Hanya saja mungkin tidak bisa dilihat bulan per bulannya. Ya, untuk melihat bulan per bulannya itu bisa dilihat di pengeluaran kasnya. Jadi pada saat pembelian, ya, jadi kan di sini nanti pembelian, ini kan ada kategori HPP, kemudian ada kategori persediaan bahan baku. Nah, teman-teman bisa melihat di persediaan bahan baku untuk pembeliannya. Ya, jadi ini bulanan, ya. Di sini bisa terlihat nanti cari account persediaan bahan baku, nah ini hanya satu. Ya, jadi tidak ada breakdown untuk masing-masing biaya pemeliharaannya. Jadi kalau ingin dilihat biaya pemeliharaannya bisa dilihat langsung di masing-masing kelompok di bagian bawah ini. Ya, oke, kembali ke akun ini. Kemudian untuk pengeluaran atau beban operasional ini sama, disediakan baris yang warnanya putih ini, teman-teman bisa edit penamaannya atau tambah di baris yang kosong dengan kategori beban yang teman-teman ingin
bukukan di sini ya. Jadi bebas untuk penamaannya, asal masuk kategorinya beban. Yang tidak bisa dirubah adalah yang backgroundnya warna biru ini, karena dia sudah ada formula berbeda dengan beban yang lain dan nge-link dengan modul-modul laporan dan modul support yang menghitung secara otomatis. Oke, itu aja untuk yang pengisian daftar akun keuangan. Kalau kode akun di sini hanya kode saja ya, tidak nge-link kemana-mana. Mau diganti kodenya silahkan, mau dikosongin juga nggak ada masalah. Kemudian harus dipastikan, jadi kan ini kita mulai di tahun pembukuan awal, itu kita harus pastikan bahwa kalaupun di neraca, ya kita masukkan neraca bulanan saja ya, ini ada tanggal awal nih, saldo awal. Saldo awal ini adalah mengambil dari daftar akun keuangan tadi di sini. Dan ini kalaupun kita ngisi harus seimbang. Pertama di sini ada kata-kata seimbang. Jadi pada saat kita mengisi data tahun kemarin, misalnya paling mudah kan data bank ya, rekening bank akhir tahun berapa, misalnya 20 juta, 2 juta, 30 juta ya. Ini contoh ya. Ini tidak seimbang. Tidak seimbang itu membandingkan antara total aset dengan total kewajiban dan ekuitas. Jadi kalau teman-teman mengisi, teman-teman mesti mengisi ini, kemudian harus seimbang nih. Ya. Di sini kami memberikan angka bantuan. Angka bantuan itu untuk ada di sebelah kanan lambatan berjalan ya. Angka ini merupakan dana cadangan agar neraca seimbang. Nah, jadi artinya kalau teman-teman tidak ada artinya angka yang lain itu menyusul lah. Jadi kita cuma tahu angka rekening banknya aja, angka utang dan piutangnya masih dihitung. Teman-teman bisa memasukkan angka ini ya ke sini, laba ditahan. Asumsinya laba ditahan 0, ya, sehingga seimbang. Tapi kalau misalnya sudah ada laba ditahan, sebagai contoh ya, misalnya laba tahun kemarin kita udah dapat angkanya ada 4 juta misalnya. Nah, berarti ininya 28 nih kurangnya. Berarti ini 4 juta ditambah angka bantuan yang 28 juta sehingga menjadi 32 juta. Berarti kan ini tidak seimbang ya masih di atasnya. Jadikan 32 juta agar seimbang. Ya. Diperhatikan yang ada di sini adalah angka bantuan. Oke, itu untuk daftar akun keuangan. Daftar akun keuangan ini ya, satu dia tidak bisa ditambah juga ya. Karena itu sudah nge-link sebagai contoh laba rugi bulanan. Ini sudah nge-link ke masing-masing baris di daftar akun keuangan. Neraca juga sama. Kemudian arus kas juga sama. Jadi masing-masing baris di daftar akun keuangan itu punya formula yang berbeda-beda. Jadi makanya tidak bisa ditambah ataupun di-delete, dikurangin tidak bisa. Tapi kalau mau di-hide karena tidak digunakan tidak apa-apa. Boleh di-hide tapi tidak boleh di-delete. Tidak boleh di-insert juga ya. Kemudian mengisi angka di sini juga tidak boleh cut and paste. Misalnya di sini salah bukan banknya enggak, kemudian Anda kontrol X gitu kan, itu untuk cut gitu. Pindahkan ke sini. Nah, itu nggak boleh. Karena akan merusak formula. Ya. Ini berlaku untuk semua modul, nggak cuma di modul ini saja. Itu untuk daftar akun keuangan. Kemudian daftar aset tetap. Jadi di sini perhatikan ada kode ya di bagian kiri. Kode ini adalah sama dengan kode di perhitungan penyusutan di modul penyusutan. Ya. Kode ini bisa diganti. Ya, bisa diganti. Misalnya teman-teman mau pakai kode sendiri AT01 dan seterusnya. Itu silakan, tapi pastikan ini semua terisi dan kode ini tidak boleh double untuk aset yang berbeda. Karena ini akan dijadikan referensi pada saat pengisian di pembelian, Pembelian di sini ada kode aset ya. Ya, lihat ini AS. Kemudian di penerimaan pengeluaran juga ada kode aset ya. Kenapa tidak boleh double? Nah, ini ada kode aset di sini. Karena kalau akan double nanti penyusutannya numpuk. Karena perhatikan angka ini AS1, ini dia akan ngambil data dari pembelian dan penerimaan pengeluaran satu-satu. Makanya kalau misalnya ada dua aset berbeda,
satu kode, ini akan numpuk di sini sehingga mengakibatkan perhitungannya tidak benar dan kemungkinan nilai neraca juga jadi salah. Kemudian kalau kita isi di sini, yang diisi di sini ya, itu adalah aset yang sebelum tahun pembukuan. Jadi ini kan lihat, sudah ada keterangannya sebelah kanan. Tabel di kiri diisi dengan aset yang dibeli sebelum 1 Januari 2019. Kalau di tahun pembukuan di sini di mana? Di pembelian atau di penerimaan dan pengeluaran. Di pembelian itu khusus buat yang aset budidaya, yang berkaitan dengan budidaya ya. Kalau di penerimaan pengeluaran ya aset lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi kalau kita misalnya isi, kita mau beli mesin kopi misalnya, tanggalnya harus sebelum 1 Januari. Misal kita belinya 1 Mei, ya perhatikan saya nulisnya bahasa Inggris, dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Jangan diisi 1 bahasa Indonesia, MEI. Ya. Kemudian harga, misal mesin kopi harga 5 juta. Ya. Nah, kemudian kategori aset harus kita pilih di sini. Misalnya aset mesin. Ya. Oke, sudah kita isi. Nanti mesin kopi ini akan mengisi penyusutan di baris AS001 ini. Sehingga pada saat teman-teman mengisikan pembelian dan penerimaan pengeluaran, itu harus mulai dari daftar aset AS002 kecuali yang menjual mesin kopi tadi. Ya, ingat, satu aset hanya bisa 1 kode. Ya. Kemudian di sebelah kanan ini sebenarnya tabel bantuan juga. Tabel bantuan itu adalah kita bisa lihat di sini aset mesin harga 5 juta, kemudian sudah ada penyusutannya sekian. Teman-teman bisa mengcopy ini ya. Klik kanan, copy ya. Kemudian teman-teman masuk ke daftar akun keuangan. Perhatikan di sini urutannya sama, teman-teman klik di sini kanan. A spesial itu mesti as values atau di sini yang angka 1 2 3 ini values. Ya. Jadi bisa diisi seperti ini. Kenapa as values? Itu tadi agar formulanya tidak ikut. Dan juga agar formulanya tidak ikut, karena bisa merubah formula yang ada di sel yang di paste tadi. Nah, lihat lagi di sini, kemudian kan angkanya jadi tidak seimbang lagi. Ya, ini paling gampang nih kita nolin lagi. Nah, oke. Jadi kita harus ngisi 36.583.3. Perhatikan ini masih tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena angka ini di belakang komanya ada ini. Jadi paling mudahnya adalah angkanya ini kita kita koreksi di sini. Sehingga di sini menjadi seimbang. Itu paling mudahnya. Jadi mengisi angkanya di sini. Ya, jadi dikoreksi karena ada di belakang koma yang tidak muncul. Itu untuk daftar aset tetap. Jadi setelah ini di-copy, dia hanya akan menghitung yang sebelum tahun pembukuan. Nanti untuk setelah tahun pembukuan, itu perhitungannya akan beda lagi. Nanti akan, kalau kita lihat neraca, sebelum tahun pembukuan itu, dia akan munculnya di sini. Ya. Setelah tahun pembukuan, itu akan munculnya di sini. Ya. Oke. Kemudian, perhatikan, tadi kan neraca tidak seimbang ya. Yang seimbang baru yang awal, karena tadi ada angka-angka yang sudah diisi tapi belum disesuaikan, makanya dia tidak seimbang. Nanti kalau sudah diisi dengan benar, dia akan seimbang neracanya. Oke, kemudian aset tetap, kemudian pembayaran di muka. Pembayaran di muka ini bukan DP, tapi adalah transaksi yang diisikan. Bukan diisikan, transaksi yang sifatnya dia sebenarnya disperse atau terdistribusi bulan per bulan, tapi pembayarannya bulk atau di depan semua. Paling mudah adalah ini, sewa ruko. Kita bisa sewa ruko 2 tahun kan. Jadi misalnya sekarang kita masukkan saja ini pengeluaran di muka, urean, saldo awal, tanggal bayar. Ya, saldo awal ini kita sewa ruko 2 tahun, sudah jalan 1 tahun, berarti sisa 12 bulan. 1 tahunnya anggap kita bayar 60 juta, berarti 2 tahun kita sudah bayar 120, udah ada sisa 60 juta misalnya. Oke.
Nah, kemudian di sini kategori, ini tanggal bayar, ini lebih ke opsional ya, bisa diisi, bisa enggak. Kemudian di sini kategori. Kategorinya adalah beban sewa. Kita lihat dulu mana beban sewa. Nah, di sini kita bisa isi 60 juta per tahun. Jadi 60 juta per tahun itu berarti bagi 2 berarti 5 juta sebulan ya. Sampai 12 bulan, Januari anggap sampai Desember, sehingga kalau kita di sini 0. Sorry, ini totalnya 60 juta yang dibayarkan, bukan sisanya. Totalnya 60 juta. Ya. Ini untuk ngecek apakah sama dengan ini. Nah, ini kalau yang di atas ini kan setup ya. Nanti yang di bagian bawah, ini nanti akan saya jelaskan pada saat pengisian transaksi penerimaan pengeluaran lain. Tapi pada prinsipnya sama. Jadi di sini nanti kalau misalnya muncul data ada sewa kontrak berikutnya, jadi kita bisa masukkan misalnya kategorinya beban sewa lagi ya. Beban sewa, di mana nanti misalnya kalau ternyata kontraknya naik jadi 6 juta sebulan, ya kita bisa isikan sini terus sampai akhir bulan. Jadi misalnya kontrak 2 tahun, ya tadi Januari 2020 sampai 2022 Desember 2021, 2 tahun kan. Ya, cuma nanti dia akan muncul jadi 144 juta. 72 kali 2 ya betul. Oke, hanya di sini kan belum muncul. Nanti pastikan dulu ini sudah muncul datanya di sini, baru dipilih kategorinya ya. Jadi yang di atas ini adalah untuk pembayaran di muka sebelum tahun pembukuan. Bagian bawah ini adalah setelah di dalam tahun pembukuan. Ya. Oke, itu untuk yang bagian setup.